Risalah ini akan kami sampaikan kepada orang yang sehat dan sakit, orang yang kaya dan juga miskin, para pemimpin dan masyarakat, orang cerdas dan juga orang yang bodoh, laki-laki dan perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa. Ingatlah saudaraku, kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Ada batas waktu di mana kita semua akan meninggalkannya. Semua yang kita kumpulkan dari rumah yang mewah, kendaraan yang kita banggakan, pasangan hidup, apa saja dari pakaian, bahkan perlengkapan dan pernak-pernik kehidupan ini, semuanya akan ditinggal. Pasti kita akan meninggalkannya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kalau anak Adam meninggal dunia, akan ikut bersamanya ke kuburan tiga: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang dua, keluarganya akan pulang. Secinta-cintanya seorang istri pada suaminya, pasti dia tidak akan pernah menginap di kuburan itu. Dia akan pulang. Cinta-cintanya seorang suami pada istrinya juga tidak akan tinggal menemani istrinya di kuburan. Orang tua dengan anak, teman dengan temannya, bawahan dengan atasannya, semuanya akan meninggalkan kuburan tersebut. Begitu juga dengan harta. Mobil semewah apapun hanya diparkir di pagar kuburan. Setelah itu akan dibawa pulang menjadi warisan. Yang tinggal bersama kita hanya satu: amal kita, yang selama ini selalu kita lalaikan. Mikrofon masjid dengan keras, panggilan dari Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan, kita lalaikan. Orang miskin yang mengetuk-ngetuk kaca mobil, di sebelah rumah orang miskin tidak makan, mengulurkan tangannya, lalu syaitan membisikkan kuping kita mengatakan orang itu masih muda, masih kuat, lalu kita mengiyakan syaitan sehingga kita tidak mengeluarkan sedekah tersebut. Al-Quran hanya menjadi hiasan, berbangga-bangga dengan kertasnya, dengan sampulnya yang bagus, penerbitnya yang dikenal, atau yang bestseller yang dijual di pasar-pasar. Bukan lagi berfungsi sebagai ayat-ayat Allah, peringatan yang harus dibaca dan jadi prinsip hidup, hanya menjadi sebuah kenangan saja. Begitu juga dengan orang tua yang dilupakan, hanya kena jabatan yang sudah naik, harta yang sudah mulai melimpah, memiliki pasangan yang cantik, anak-anak yang banyak, sehingga orang tua di kampung halaman dilupakan. Telepon pun hanya setahun sekali. Tidak ada lagi kejar pahala dan surga dari kedua orang tua. Padahal seorang salafus saleh pernah menemukan salah satu orang tuanya meninggal, lalu dia menangis terisak-isak. Kemudian murid-muridnya menanyakan, kenapa anda menangis? Kata dia, sungguh satu pintu surga sudah tertutup untukku, maka tertinggal satu lagi. Dan sekian banyak fenomena dalam kehidupan kita yang kita lalaikan, saudaraku seiman. Dengarkan dan renungi baik-baik bagaimana Allah mengingatkan dalam kitabnya tentang masalah hari pulang ini. Yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Allah berfirman, dan kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian, persiapkanlah diri kalian, fikirkanlah baik-baik, masuk semua dalam makna wattaqu. Hati-hatilah kalian dengan hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan dan laporan dari amal-amalnya, baik ataupun buruk, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Kalau hari ini teman-teman kita melihat seseorang kerabat kita, teman sejawat kita, partner bisnis kita dibungkus dengan kain kafan dan meninggal, dan kita mengantar ke kuburan sebagaimana mungkin itu sudah pernah kita lakukan, maka satu waktu nanti kita yang akan diantar. Teman-teman sekalian masih malas sholat, sholatlah teman-teman sebelum anda disolati oleh orang-orang. Banyak orang meninggalkan saf pertama masjid, padahal itu keutamanya sangat besar, tapi dia menunggu dia akan disolati di saf pertama pada saat meninggal dunia. Ini kerugian, penyesalan akan datang terakhir, saudaraku seiman. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yaqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Hati-hatilah kalian, perhatikan baik-baik, renungi baik-baik, kata Allah, hari di mana tidak ada lagi jiwa bisa membantu jiwa yang lain, dan tidak akan diterima lagi rekomendasi-rekomendasi, pertolongan-pertolongan, dan juga tidak akan pernah ada yang bisa memenangkan.
Di dalam ayat yang lain juga Allah mengingatkan surah Luqman, surah nomor 31 dalam Al-Quran ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil garur. Artinya, hai sekalian manusia, wahai manusia, Allah panggil. Dan saya ingatkan lagi di atas mimbar ini, Allah memanggil semua kita tanpa mengenal sukunya, bangsanya, jabatannya, status sosialnya, ataupun laki-laki dan perempuan, muda ataupun tua. Allah mengatakan, wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian dan khawatirlah terhadap hari di mana tidak akan ada lagi pertolongan, tidak ada orang tua bisa menolong anaknya, dan tidak lagi anak-anak bisa menolong orang tuanya. Sesungguhnya janji Allah pasti benar. Jangan kehidupan dunia melalaikan kalian, dan jangan sampai kalian terlalaikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di ayat yang lain, surah Al-Muzammil, surah nomor 39 ayat 17 sampai 19. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildanu shiba. Bagaimana kalian bisa memungkiri hari di mana anak kecil pun bisa menjadi tua tiba-tiba? As-sama'u munfatirun bi, pada hari kiamat nanti maka langit-langit pun akan pecah. Kana wa'duhu maf'ula, dan itu janji Allah pasti akan terjadi. Inna hadhihi tadhkirah, ini adalah peringatan yang sangat bermanfaat. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, siapa yang berakal maka dia segera mengambil jalan menuju ke Tuhannya.